Oke, di sini saya mau sharing tentang rangkaian motor Star Delta. Jadi di sini ada wiring diagramnya motor Star Delta. Di sini ada rangkaian kontrolnya. Nah, ini ada hardware-nya kalau di lapangan atau di panel. Jadi ini MCB, ini sama MCB. Ini ada kontaktor 3 buah, ini ada 3 juga. Ini ada overload thermal, ini ada overload thermal juga. Ini ada motor nih. Ini motor 3 pas. Nah, di setiap motor 3 pas itu ada terminal box nih, biasanya ada di atas ini nih. Di atas motornya kalau kita buka nanti akan keluar terminal kayak gini, ada 6 buah kayak gini. Persis kayak di gambar ya, ada 6. 1 2 3 4 5 6. O1, V1, W1, W2, U2, V2. Saya juga ini saya tandain sama ya. Kayak gitu. Ini rangkaian dayanya 380, ini rangkaian kontrolnya pakai 220 VAC. Kalau misalkan dia pakai tulisannya kayak gini plus 24 atau minus 24, ini berarti dia pakai 24 volt DC ya, karena ini R sama N berarti ini 220 VAC kayak gitu. Jadi cara jalanin si motornya ini, kalau dari gambarnya kita harus tutup ini, MCB nya di onin, terus kontaktornya juga harus on biar kok tutup baru bisa jalan kayak gitu. Saya jalanin aja rangkaian kontrolnya, saya pakai warna merah biar kelihatan. Ini rangkaian kontrol, ini 220 listrik masuk. Ini emergency button sebenarnya nggak perlu dipakai juga nggak apa-apa ya, bukan komponen utama dari si rangkaian Star Delta. Ini jalan masuk, MCB nya masih open, berarti kita harus jalan ke panel listrik atau ke lapangan buat jalanin si breakernya. Si breaker kita onin nih, kita onin nanti kita bisa jalan, berarti udah on. Overload thermalnya nih statusnya di wiring diagram lagi NC, berarti kita bisa langsung lewat. Berarti rangkaian kontrol sebenarnya kita udah sampai sini, cuman motornya belum jalan karena si kontaktor ini masih off ya. Kita lihat masih di bawah sini dia. Jadi walaupun kita udah ngelewatin si overload thermal, motornya belum jalan. Nah, ini di sini ada push button on sama off. Jadi di lapangan itu misalkan saya gambar ya, saya gambar warna ini aja, ada push button buat off, ada push button buat onin kayak gitu. Ini buat off, nanti saya jelasin yang off. Kalau off kan masih NC nih, jadi kita masih jalan. NC itu normally close ya. Nah, saat di sini dia ketutup nih, ini juga lewat sini ya, sama garisnya. Ini dia ketutup nih karena dia NO. Kita harus tekan tombolnya. Jadi kita jalan ke lapangan lagi buat tekan ini. Kita tekan. Saat kita tekan, ini tombolnya ini jenisnya momentary. Momentary itu jadi kalau saya gambar kayak gini, 01, ini 0. Saat saya tekan push buttonnya dia naik. Satu saat saya lepas dia turun. Ini namanya momentary ya, momentary push button kayak gitu. Jadi saat saya tekan dia sekejap aja jalan, sehingga dia nanti jalannya ke sini. Nah, K1 jalanin kontaktor sekaligus ngunci kontaktor itu sendiri. Kontaktor itu punya NCNO ya. Jadi kalau diperhatiin ini buat pasannya nih, buat listriknya nih 3 pas. Ini buat keluarnya. Nah, di sini nih, ini ada yang buat nguncinya. Jadi di saat dia on, nanti dia jadi NC. Jadi close, sorry. Ini jadi close. Ini tetap nggak bisa lewat sini, soalnya ini momentary push button. Jadi dia lewat sini. Udah masuk ke K1, ini secara barengan ya. Saya gambar satu-satu, tapi pada aslinya ini barengan. Ini langsung masuk ke K1, T1 bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau ini T1-nya open, dia nggak bisa masuk lewat sini. Ini T1-nya close, NC, kita bisa lewat sini. Nah, berarti secara keseluruhan kalau kita pencet tombol on, kontaktor ini nyala. Terus timer nih, T1 itu timer relay. T1 itu timer relay. Ini saya jelasin. Jadi yang jalan itu K1, T1 sama K3. K1 sama K3. Kontaktor star. Ini saya tulis di sini star. Jadi konfigurasi star dulu yang jalan. Jadi kalau ini wiring diagram, listriknya ini masuk begini. Tapi yang W2, U2, V2 karena konfigurasinya kalau kita lihat dia digabung kayak gini, berarti dia kayak gini, seakan-akan kayak gini. Kayak gitu. Ini namanya disebut
start kayak gitu. Nah, saat udah start kayak gitu, si terminalnya, si relay timer ini misalnya kita kasih 3 detik ya. Saat kita pencet on, dia jalan 3 detik, saat 3 detik ini akan jadi open, ini akan jadi close. Yang tadinya listrik masuk, yang tadinya kontaktornya nyala yang di sini, sekarang jadi yang ada di sini. Ini bakal masuk ke sini ke bawah. Ini step 2-nya ya, warna biru. Step 2-nya. Nah, jadi yang tadinya wiring diagramnya kayak gini, star gitu sama, sekarang jadi ini ada listriknya juga nih. Ini ada RST-nya juga kayak gitu. Ini namanya delta. Nah, itulah sebabnya kenapa rangkaian ini disebut namanya star delta. Karena pertama kali start itu konfigurasi start dulu yang jalan, kemudian baru si deltanya kayak gitu. Buat teori star deltanya sendiri saya kasih ini sedikit. Kalau star itu bentuknya sebetulnya si konfigurasi motornya juga udah ngejelasin sih. Ini R, ini S, ini T. Ini bentuknya star. Jadi ini sebenarnya ada terminal lagi nih di sini nih, cuman digabungin persis kayak yang di sini nih. Kan ada terminal nih. Saya naikin lagi ya. Ini kan ada terminal, ini tegangan listrik, ini di jumper jadi satu, jadilah star kayak gitu. Kalau nggak di jumper dia bentuknya misalkan jatuhnya jadi kayak delta. Ini R, saya samain aja. Ini R, ini S, ini T. Sebenarnya ini bukan RST, ini sebenarnya ada U1, ada V1, ada W1, di sini ada W2, di sini ada U2, di sini ada V2. Maksudnya jadi si coil ini sebenarnya punya masing-masing punya saya merahin. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya 6 terminal ya, persis kayak si motornya. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kira-kira kayak gitu untuk rangkaian motor star delta.